Duduk santai makan goreng sukun, ditemani juga oleh secangkir kopi. Di saat semangatmu lagi turun, lakukan aktivitas yang bisa membangkitkan semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat nggak? Atau kalian tuh semangatnya udah mulai kendor? Nah teman-teman, sebenarnya hari ini tuh aku sebenarnya lagi dilanda mood yang lumayan jelek gitu ya. Karena dari pagi anak-anak itu kayak lumayan rewel. Nah berhubung tadi tuh semangatku tuh bener-bener kayak jelek banget gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh pengen tetap ngonten gitu ya. Gimana sih caranya aku untuk membangkitkan semangat aku lagi? Yaks, beginilah cara aku ya teman-teman, yaitu melakukan aktivitas yang membuat semangat. Yaitu apa? Mencari suasana baru lagi. Jadi sebenarnya ya teman-teman, aku tuh kayak nggak terlalu nyaman-nyaman banget dengan keadaan dapur aku yang sekarang ini. Kayak nggak tahu kenapa gitu, kayak rasanya itu kurang serak gitu ya sama akunya. Jadi untuk hari ini, untuk melawan semangat aku dan mood aku yang lumayan jelek pagi ini tuh, aku mau geser-geser aja di dapur sederhana aku. Dan aku juga nanti mau ganti hordeng gitu ya, biar kayak dapur aku ini tuh kayak bener-bener lebih fresh. Dan biar kayak dapur aku ini tuh kayak berasa bener-bener tempat yang paling nyaman banget gitu ya. Mungkin kalian itu kayak pusing ya teman-teman ngeliatin aku, kok hobi banget ini orang tuh geser-geser gitu ya. Mungkin kalian tuh berpikir seperti itu. Tapi jujur ya teman-teman, dulu sebelum aku itu ngonten, sebelum aku itu nge-YouTube gitu ya, aku tuh emang tipe orang yang hobi banget sama yang namanya geser-geser seperti ini. Jadi bukan sekarang aja gitu. Bahkan terkadang itu ya teman-teman, misalnya hari ini aku udah geser-geser gitu ya, terus tiba-tiba besok aku tuh kayak ngerasa posisinya itu yang nggak pas lah segala macem kayak gitu ya. Nah itu biasanya nggak tunggu berapa lama, biasanya itu kadang suka aku geser lagi gitu ya. Pokoknya kayak bener-bener nyari yang pas gitu ya. Dan memang alhamdulillah itu tadi kan anak-anak itu lumayan rewel gitu ya. Terus aku ajakin mereka main sampai akhirnya mereka itu udah tenang kayak gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah rada-rada siang sih teman-teman. Ya walaupun moodku itu jelek, tapi tetap ya kalau kerjaan rumah itu udah beres, kayak nyuci gitu udah beres juga gitu ya, udah aman semuanya. Jadinya aku itu pengen nyari aktivitas yang membuat aku itu nggak bosan ngelakuinnya. Nah salah satu aktivitas yang tidak membosankan menurut aku yaitu adalah geser-geser. Karena nggak tahu kenapa rasanya itu aku tuh seneng banget kalau yang namanya udah geser-geser gini ya. Ya walaupun capek, tapi masya Allah teman-teman, bener-bener puas banget kita tuh dengan hasilnya gitu ya. Dan setelah nanti itu beres gitu ya, kayak semangat kita itu bener-bener kembali seperti baru lagi gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah capek-capek dikit ya teman-teman. Nah di sini aku tuh pokoknya geser-geser gimana menurut aku yang posisinya itu pas, terus juga yang kayak dapur aku ini tuh nggak kelihatan monoton kayak gitu ya, biar aku tuh juga semangat gitu ya teman-teman buat beraktivitas di dapur aku. Jadi di sini tuh aku coba tata-tata aja gimana bagusnya. Nah di sini tuh pokoknya kalian tuh jangan heran ngeliatin aku yang mondar-mandir sana sini, geser sana geser sini ya, karena ya memang seperti ini. Kalau kita geser-geser itu kayak berusaha dari posisi yang pas gitu ya, kira-kira gimana ya bagusnya, terus gimana ya biar kayak tampil beda kayak gitu-gitu. Nah di sini aku itu mau pasang dulu nih teman-teman untuk tempat cantolan wajan yang baru gitu ya. Jadi sini tuh aku mau bikin cantolannya yang baru gitu, karena kan kalau di belakang lemari ya nggak mungkin, susah ngambilnya gitu ya. Jadi aku mau bikin di bagian sini aja biar kayak lebih enak aja mau dipakai pas aku itu masak-masak. Kalau untuk urusan paku memaku seperti ini sih aku tuh udah biasa ya teman-teman, nggak perlu bantuan Pak suami juga aku bisa. Dan di sini jangan salfok aja sama aku yang bentar-bentar ngelap muka, karena sebenarnya ya gitu teman-teman, aku tuh kayak ngerasa badanku itu tuh lumayan lemes gitu ya. Jadi aku tuh pengen bawa beraktivitas yang lumayan berat biar semangatku itu tuh bener-bener kembali fresh dan juga keringat itu pada keluar gitu ya, biar kayak penyakit-penyakit juga keluar melalui keringat. Nah di sini tuh pokoknya aku tuh seneng banget teman-teman kalau yang namanya itu udah geser-geser gitu ya. Pokoknya ini tuh kayak kerjaan favorit aku gitu ya. Memang sih geser-geser ini tuh capek, tapi nggak tahu kenapa rasanya itu puas banget gitu ya kalau misalnya nanti itu udah beres. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya teman-teman, capek-capek dikit.
Di sini lanjut aja, aku itu mau ngelap-ngelap untuk bekas meja TV ini ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan agak-agak kotor sih menurut aku ya. Ternyata pas aku gosok-gosok itu ternyata noda-noda coklat gitu ya. Kemarin-kemarin itu sih aku nggak terlalu bersih-bersihkan gimana-gimana. Tapi hari ini tuh aku kayak bener-bener ngebersihin gitu ya teman-teman untuk meja TV ini sampai bener-bener kinclong lagi. Oh iya teman-teman, aku tuh mau sekalian jawab juga ya beberapa komentaran teman-teman itu yang ada di kolom komentar aku. Katanya, Bun, kenapa kok meja TV-nya taruh di dapur? Taruhnya itu di ruang serbaguna aja, Bun. Teman-teman, kalau misalnya aku itu taruh di ruang serbaguna ya mending aja ini tuh tempat TV aja gitu ya. Karena kalau misalnya ditaruh di ruang serbaguna itu tuh anak-anak sering banget yang namanya manjat-manjat dan itu tuh udah sering terjatuh. Jadi makanya ini tuh disingkirkan dari ruang serbaguna. Jadi biar anak-anak tuh nggak bisa manjat gitu teman-teman, makanya aku pindahkan ini tuh ke dapur aja. Lumayan kan teman-teman, ini kan warna pink jadi sesuai banget juga dengan tema dapur aku yang pink gitu ya. Makanya ya udah gitu ya, daripada nanti dia itu tersembunyi aja gitu ya untuk meja TV ini, entah mungkin di kamar belakang aku taruhnya gitu ya, tempat-tempat yang nggak jelas. Ya udah mending aja lah aku taruhnya itu di dapur aja biar kayak nambah-nambahin perabotan atau perintilan pink di dapur gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh bukan nggak mau gitu ya buat naruh si meja TV ini tuh di ruang serbaguna, karena memang udah pengalaman gitu ya, anak-anak itu sering banget yang namanya manjat-manjat dan beberapa kali itu terjatuh. Jadinya daripada nanti tuh lebih berbahaya lagi, mending cari aman aja. Alhamdulillah juga sih teman-teman, kalau untuk dapur aku ini kan lumayan lega gitu ya. Jadi kalau misalnya mau naruh-naruh barang-barang tuh kayak masih enak-enak aja gitu. Ya di sini tuh walaupun aku juga lumayan pusing gitu ya natanya itu gimana bagusnya, geser sana, geser sini, pasang ini, pasang itu gitu ya. Tapi ya udahlah teman-teman, nggak apa-apa, namanya juga kan kita pengen mencari sesuatu yang baru, suasana yang baru gitu ya. Jadi wajar aja kalau misalnya kita itu bentar-bentar bongkar, bentar-bentar pasang, bentar-bentar geser kayak gitu. Pokoknya di sini tuh aku kayak bener-bener berusaha aja mencari posisi yang menurut aku lumayan nyaman gitu ya teman-teman, dan juga kelihatan beda aja di dapur aku. Karena kalau misalnya kita geser-geser tapi kayak nggak kelihatan suasananya itu berbeda, ya tentu aja itu kayak sama doang gitu ya. Kalau misalnya kita itu mau geser-geser, tentunya kita menginginkan suasana itu yang lumayan berbeda. Nah ini tuh ya sebenarnya aku tuh tadi nggak terlalu niat-niat banget buat geser-geser, tapi karena memang aku itu udah kepengen banget buat mengganti hordeng kolong, jadi ya udah sekalian aja gitu ya teman-teman, aku itu geser-geser sedikit di dapur biar kayak bener-bener suasananya itu bener-bener lebih komplit aja dapatnya gitu ya. Kayak posisi perabot baru, terus juga nanti bakalan ada suasana baru karena hordengnya juga bakalan aku ganti. Nah aku bingung naruh-naruh kardus-kardusan ini tuh di mana lagi gitu ya. Kalau di bawah-bawah kolong itu pada udah penuh. Jadi ya udah teman-teman, di sini aku taruhnya di atas lemari piring ini aja, daripada lemari piring ini kosong melompong aja di atasnya. Jadi aku taruh aja untuk kardus-kardus gitu ya teman-teman. Kenapa aku nggak buang kardus-kardusnya? Karena terkadang itu masih perlu gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku pusing ini ya teman-teman untuk naruh si kukusan sama tekosiul gitu ya. Aku tuh bingung gimana ya naruhnya, gimana ya bagusnya posisinya gitu. Jadi ya udah aku memutuskan untuk taruh tekosiulnya di bawah dan untuk kukusannya aku taruh di atas, karena memang kalau misalnya mau dimasukin dua-dua itu tuh nggak muat. Oke, di sini aku tuh mau lanjut aja buat mengganti hordeng. Di sini tuh aku mau pilih-pilihin dulu untuk ukurannya hordeng ini ya. Karena memang ini tuh ukurannya itu kan beda-beda. Ada sebagian itu kan yang udah aku pendekin gitu. Jadinya aku pilih-pilihin dulu untuk sesuai dengan meja-mejanya masing-masing. Oke, selanjutnya aja di sini aku tuh mau langsung buat mengganti hordeng si kok meja-meja aku dan hordeng kolong aku ya teman-teman, biar kayak bener-bener lebih dapat aja semangat aku itu yang kayak bener-bener lebih fresh aja gitu ya suasananya. Aku tuh sebenarnya udah lama banget greget pengen ngeganti hordeng ini gitu ya, cuman aku itu lagi dilanda mager aja buat ngebongkar-bongkarin ini tuh hordeng terus gitu ya. Karena beneran deh teman-teman, kalau misalnya semangat kita itu enggak terlalu bagus gitu ya, kayak ngelepasin hordeng, masangnya lagi gitu ya, itu tuh rada-rada jadi mager gitu. Makanya aku tuh kayak bener-bener butuh semangat banget.
Dan karena memang aku itu kayak bener-bener semangat banget gitu ya, jadinya aku tuh kayak bener-bener sekarang tuh melakukan geser-geser kayak gini tuh dengan hati yang bener-bener gembira banget. Karena memang bakalan kelihatan banget gitu ya teman-teman perubahan di dapur aku. Ada perabotan yang udah bergeser posisi, terus juga untuk hordengnya itu adalah hordeng yang beda gitu ya, kayak bener-bener enak banget gitu ya mata memandang kalau misalnya kayak udah ada suasana yang baru gitu. Nah, untuk hordeng aku yang warna hijau ini, yang flamingo, ini kan dikirimin sama temen aku ya teman-teman. Dia itu YouTuber juga, yaitu nama channelnya itu Mam Ai Julaiha Ummah Diraya gitu ya. Ai Julaiha Ummah Diraya. Dia yang ngirimin aku untuk hordeng yang warna hijau. Kalau untuk hordeng yang bunga sakura ini aku tuh beli di Shopee ya teman-teman. Ini tuh aku lupa sih ya untuk harganya itu berapaan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian itu mau samaan, boleh ya teman-teman, kalian tuh cek linknya di description box aku. Aku bakalan taruh linknya di situ. Terkadang tuh ya teman-teman ngeliatin rumahnya teman-teman yang masya Allah itu tuh ya apa namanya kayak perintilannya, perabotannya, catnya, kayak hordeng-hordengnya itu kayak serba pink gitu ya, kombinasi putih. Masya Allah tuh kayak jatuh cinta banget gitu ya teman-teman, kayak cantik banget kelihatannya gitu. Nah tapi kalau aku sendiri untuk apa ya, untuk merealisasikan kayak gitu tuh butuh waktu, nggak bisa sekaligus gitu ya teman-teman. Apalagi Pak suami tuh nggak mau kalau untuk dindingin itu diubah warnanya. Kalau aku malah pengen untuk dapurku ini tuh diubah warnanya itu, catnya itu warna putih gitu ya teman-teman, biar kayak lebih terang gitu di kamera juga. Tapi kata Pak suami itu tuh cepat kotornya gitu ya. Bahkan aku tuh pengen banget ngerubah untuk cat yang ada di ruang tamu, bahkan sampai ke teras itu pengennya diganti catnya semua itu jadi warna putih gitu. Tapi ya gitu deh teman-teman, karena Pak suami nggak mau ya aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena kalau untuk hal sebesar itu tuh butuh banget persetujuan suami gitu. Beda dengan untuk kayak ganti-ganti hordeng kayak gini, itu tuh nggak perlu persetujuan Pak suami ya. Tapi kalau udah urusannya itu dengan ganti-ganti cat, terus juga kalau ngecat itu tuh butuh banget persetujuan Pak suami, dan pastinya juga butuh bantuannya Pak suami. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, kalau misalnya Pak suami nggak mau ya udah disyukuri aja, dan ya udah dijalani aja yang sekarang-sekarang ini dulu. Dan kalau misalnya nanti lama-lama gitu ya Pak suami itu kita bujuk-bujuk ya, siapa tahu nanti itu ada masanya dia itu mau gitu ya. Ya udah sabar-sabar aja dulu kita untuk merayunya. Nah, masya Allah hordeng itu benar-benar cantik banget ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh masih kepengen banget sih ya untuk nambah koleksi hordeng kolong, karena menurut aku hordeng kolong ini tuh salah satu yang benar-benar mendukung banget di dapur aku ini, yang bikin dapur aku ini tuh jadi lebih kelihatan rapi gitu ya. Pengen banget aku itu beli yang hordeng gitu, yang warna pink gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak tapi mungkin nggak terlalu banyak corak kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu deh kapan bisa terrealisasi gitu ya. Sedangkan aku tuh aja kepengen banget beli hordeng buat di ruang serbaguna gitu, yang buat di pintu sama jendela, sampai sekarang itu masih belum terrealisasi. Karena pas aku mau beli gitu ya, ada aja kebutuhan yang lebih penting dari itu gitu ya. Jadinya uangnya aku alihkan dulu deh ke kebutuhan yang penting. Padahal aku tuh sebenarnya pengen banget untuk segera mengganti hordeng gitu ya teman-teman, untuk di ruang serbaguna. Tapi ya gitu mungkin belum rezekinya gitu ya untuk hordengnya itu diganti. Jadi ya sabar-sabar aja dulu. Tapi aku sih berharap aja gitu ya sebelum lebaran tahun depan ya teman-teman, aku tuh udah punya hordeng yang baru gitu ya. Jadi ya aku bakal coba-coba aja gitu ya buat nyisi-nyisiin sedikit gitu kan. Misalnya aku ada uang sedikit, aku langsung transferin ke Shopee Pay gitu. Jadi nanti lama-lama kan banyak juga tuh di Shopee Pay. Jadi nanti tinggal check out aja di Shopee gitu kan. Pokoknya aku tuh seneng banget sih teman-teman kalau yang namanya scroll-scroll Shopee. Cuman ya gitu kadang nggak di check out. Oke lanjut, tadi udah beres masang-masangin hordeng yang di kolong-kolong meja sama di kolong-kolong, pokoknya kolong-kolong semuanya deh. Lanjut juga di sini tuh kan memang masih ada ya sisa satu untuk hordengnya, aku tuh mau ganti juga hordeng yang di jendela. Banyak yang bilang, "Bun apaan sih hordengnya kayak gitu, nggak cocok banget." Ya aku tuh mau gimana lagi ya teman-teman, karena kan nggak punya hordeng yang panjang. Jadi ya nggak apa-apa, kayak gini aja sih menurut aku juga udah bagus. Apalagi dulu ya di rumah-rumah kami tuh kalau di kampung-kampung itu hordengnya itu yang zaman-zaman dulu itu ya setengah tiang kayak gini gitu, bukan yang panjang gitu ya. Jadi ya udah kayak gini aja menurut aku udah bagus-bagus aja.
Oke, berlanjut di sini aku tuh ngelap-ngelap karena memang menurut aku ini tuh udah beres buat aku tata-tata dan juga udah aku ganti-ganti hordengnya kan. Wow, gimana nih teman-teman, menurut kalian sendiri udah mulai kelihatan berbeda nggak? Wow, aku sih puas banget teman-teman dengan hasilnya. Masya Allah, dapur aku tuh kayak bener-bener kelihatan lebih fresh gitu ya. Terus juga kayak bener-bener ini tuh dapur baru. Masya Allah, pokoknya aku senang banget sama yang namanya geser-geser kayak gini karena bener-bener membawa mood booster dan kayak bener-bener membawa semangat baru lagi. Jadi nanti tuh mau beraktivitas di dapur itu kayak bener-bener seneng gitu ya, ngelihat dapur. Wow, udah bersih, rapi, dan juga suasananya itu kayak lebih bener-bener enak dipandang mata. Alhamdulillah nih teman-teman, udah beser, maksudnya udah beres gitu ya. Aku geser-geser dan beginilah penampakan dapur aku yang sekarang. Boleh kalian kasih penilaian kalian ya teman-teman, menurut kalian gimana? Dan kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, boleh kalian tulis juga di kolom komentar ya. Kalau misalnya menurut aku nanti apa yang kalian koreksi itu benar, bakal aku lakuin. Masya Allah, aku bener-bener seneng nih dengan penampakan dapur baru aku ini. Pokoknya ya teman-teman, dengan diganti hordeng aja, dengan digeser-geser aja sedikit posisinya, itu kayak bener-bener dapur kita itu kayak kelihatan jadi dapur yang baru. Nggak apa-apa, sederhana, yang penting bersih dan pastinya nyaman serta selalu digunakan. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya udah ngikutin aktivitas geser-geser aku dan ganti-ganti hordeng untuk kali ini. Semoga apa yang aku share bisa selalu menginspirasi, memotivasi, serta menghibur kalian semua. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan untuk kalian yang belum tahu, aku itu upload video dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.